Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang salah satu fisiologi sistem panca indera, yaitu telinga. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan tubuh manusia. Telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran kita akan suara atau bunyi. Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran suara. Telinga sebagai pengatur keseimbangan. Terdapat struktur khusus pada organ telinga yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh. Organ ini berhubungan dengan saraf otak yang ke-8 yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan dan pendengaran pada manusia. Telinga sebagai indera pendengaran. Telinga dapat berfungsi sebagai indera pendengaran apabila terdapat gelombang suara yang masuk dari telinga bagian luar yang akan diterima oleh otak melalui proses terjadinya pendengaran yang akan kami jelaskan di video selanjutnya. Bagian luar penyusun telinga. Yang pertama yaitu daun telinga, fungsinya mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Yang kedua yaitu saluran telinga berfungsi untuk menangkap debu yang masuk ke dalam saluran telinga. Yang kedua yaitu mencegah masuknya hewan berukuran kecil ke dalam telinga. Bagian penyusun telinga bagian tengah yaitu gendang telinga atau membran timpani berfungsi sebagai menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Yang kedua yaitu tulang telinga atau malleus martil, incus, landasan stapes atau sangurdi berfungsi sebagai meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Yang ketiga yaitu saluran eustachius berfungsi sebagai menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring yang berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah disalurkan ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat sobek. Bagian dalam penyusun telinga. A. Rumah siput atau koklea. Koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat adanya organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls syaraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh syaraf ke otak. Selanjutnya yaitu saluran gelang atau labirin yang terdiri atas saluran setengah lingkaran atau semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Proses pendengaran ditimbulkan oleh getaran atmosfer yang dikenal sebagai gelombang suara, di mana memiliki kecepatan dan volume yang berbeda. Gelombang suara bergerak melalui rongga telinga luar, yang mana akan menyebabkan membran timpani bergetar. Getaran-getaran tersebut diteruskan menuju incus dan stapes melalui malleus yang terkait pada membran tersebut. Nah, getaran yang ditimbulkan pada setiap tulang itu sendiri, maka tulang akan memperbesar getaran yang kemudian disalurkan ke venesta vestibular menuju perilimfe. Getaran perilimfe dialihkan melalui membran menuju endolimfe dalam saluran koklea dan rangsangan mencapai ujung-ujung akhir saraf dalam organ korti. Selanjutnya dihantarkan menuju otak. Perasaan pendengaran ditafsirkan otak sebagai suara yang enak ataupun suara yang tidak enak. Gelombang suara menimbulkan bunyi, yaitu tingkat suara normal 80 sampai 90 desibel dan tingkat maksimum kegaduhan 130 desibel. Kesimpulannya, indera pendengar dan keseimbangan terdapat di telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Telinga luar yang menerima golongan suara. 2. Telinga tengah di mana gelombang suara dipindahkan dari udara ke tulang dan oleh tulang ke telinga dalam. Ketiga, telinga dalam di mana getaran diubah menjadi impuls saraf spesifik. Telinga merupakan indera pendengar karena telinga memberikan respon getaran gelombang suara. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.